Hola, gue Lucifi dan gue bakal ceritain seseru apa Manga The Climber. Kalian mungkin pernah dengar soal manga ini yang orang-orang juga sering bilang kalau manga ini peak banget. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya apa yang ngebuat manga ini bagus banget? Mungkin ini bisa jadi jawabannya. Dan oleh karena itu, mari kita mulai pembahasan dari Manga The Climber. Jadi di awal chapter, kita diperlihatkan dengan sebuah SMA di bagian utara, yaitu SMA Yokosuka yang kedatangan murid baru. Pak Ishida selaku pembimbing pun menanyakan, kau akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi kan? Kau harus bekerja keras tahun ini. Apa kau sudah memutuskan tujuanmu ke depannya? Tapi si murid baru hanya diam, dan Pak Ishida pun cuma bisa bilang, apakah kau mendengarkanku, Mori? Beralih ke kelas 31, kita diperlihatkan dengan seorang siswa yang sedang melakukan pinch grip kepada teman kelasnya. Lalu setelah itu jam pembinaan akan segera dimulai dan semua orang duduk ke tempatnya masing-masing. Lalu Pak Ishida memberitahukan bahwa akan ada murid baru, yaitu Mori Buntaro. Setelah memperkenalkan diri, Mori dipersilahkan duduk di depan bangku Miyamoto. Miyamoto lalu menyapa Mori, tapi dia dihiraukan yang membuat ia sedikit kesal, lalu melakukan pinch grip kepada Mori. Sepertinya kau mengantuk ya? Mori yang terkejut langsung terbangun dan mencengkram balik tangan Miyamoto. Lalu Pak Ishida yang merasa terganggu langsung menegur mereka berdua, dilanjutkan dengan Mori yang melepaskan cengkraman pinch grip dari Miyamoto, dan dia pun langsung melanjutkan tidurnya. Di ruang guru, Pak Ishida mengeluh pada guru lain tentang murid baru yang aneh yang berada di kelasnya. Ia mengatakan, padahal baru pindah sekolah hari ini. Murid pindahan bernama Mori Buntaro beneran dia masalah. Apa dia seseorang yang nakal? Tidak, dia seperti terkunci dalam cangkang. Bahkan bisa dikatakan dia seperti menolak orang lain. Dia benar-benar tidak bisa disentuh. Kalau gak salah pelajaran berikutnya adalah bahasa Inggris, Paunisi. Aku pikir kau harus berhati-hati dengannya. Ketika ia meledak-ledak, aku tak tahu apa yang akan dia lakukan. Di sisi lain, para murid cewek melihat Mori yang sedang naik tangga, terus siswi yang bernama Yumi mencoba menegurnya. Ruang kelas di sebelah sini, dan sebentar lagi kelasnya akan segera dimulai. Tapi diabaikan sama Mori yang malah masuk ke ruangan lain. Kelas pun dimulai, dan Paunisi yang lagi ngabsen mendapati Mori yang tak berada di kelasnya. Semua orang terdiam, lalu Miyamoto nyeletuk kalau dia berani bertaruh, Mori tak akan kembali ke sini. Ditambah, cewek yang tadi papasan sama Mori bilang kalau mereka melihat dia naik tangga menuju rooftop. Di sini Paunisi cukup terkejut karena dia baru aja pindah tapi sudah berani bolos. Setelah itu Miyamoto tiba-tiba izin ke kamar mandi karena perutnya sakit. Yang udah pasti dia bohong dan bakal menjahili Mori. Terus di sini kelihatan kalau Yumi sempat khawatir sama keadaan Mori. Lalu di rooftop, Mori yang sedang bersantai dan tak ingin diganggu, tiba-tiba dikagetkan sama Miyamoto. Dia rela manjat dari bawah ke rooftop hanya untuk membuatnya terkejut. Lalu Miyamoto bertanya, kau baru saja pindah, tapi rasanya terlalu cepat untuk bolos. Apa sekolah lamamu itu terlalu jelek? Maksudku begini, mau dilihat dari manapun, kau memang seperti orang yang suka menyendiri. Kau menyebalkan. Yang menyebalkan itu justru kau. Kau terlalu membuat wajahmu agar terlihat suram. Kau cuma mau cari perhatian kan? Mori mengabaikannya, dan saat dia hendak pergi, dia ditahan sama Miyamoto. Kenapa kau serius sekali? Apa kau punya alasan untuk itu? Oke. Aku tak akan mengganggumu lagi, tapi sebagai gantinya, memanjat. Aku ingin melihat dirimu memanjat dari bawah ke atas seperti yang aku lakukan barusan. Mori yang terkejut cuma bisa bilang, aku tak mengerti apa yang kau katakan. Tapi langsung ditendang sama Miyamoto yang menawarkan permintaannya tadi. Di kelas, Paunisi yang lagi ngajar dikejutkan dengan orang-orang yang melihat ke jendela. Terus dia yang penasaran pun coba ngintip, dan dia ngelihat Mori yang lagi manjat. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Para murid yang penasaran pun juga pada ikut ngeliat, termasuk Yumi. Saat sedang memanjat, Miyamoto dan Fuku terlihat panik dan memperingatkan Mori agar berhenti memanjat. Kau tidak punya tali untuk mengikat dirimu. Apa kau mau mati? Paunisi yang lihat Miyamoto berteriak, akhirnya dia tahu siapa dalang dari semua ini. Tapi Mori yang fokus tetap memanjat, yang ngebuat satu sekolah heboh, disertai dengan Miyamoto yang makin panik. Ini terlalu buruk kan? Diamlah, aku berpikir dia akan memanjat, lalu ketakutan dan mulai menangis. Lalu Mori yang mulai kesusahan, dan sepertinya lengan dia sudah berada di ambang batas. Tapi untungnya Miyamoto memberikan arahan, seperti cari cara untuk menjepit tanganmu di antara pipa dan tembok. Menjepit tanganku. Lihat, seperti ini. Cengkram tanganmu seperti ini. Lalu Pak Ishida yang melihat Mori memanjat, marah dan menyuruhnya untuk turun. Tapi itu justru malah ngebuat Miyamoto kesel, lalu dia bilang, jangan ikut campur, karena turun jauh lebih sulit dibandingkan naik. Abis itu Mori gunain saran dari Miyamoto, dan pas dia udah mau sampai di puncak, tiba-tiba tangannya tergelincir dan hampir ngebuat dia terjatuh. Tapi untungnya dia menjulurkan kakinya untuk menopang tubuhnya. Yang mana ini ngebuat Miyamoto, Fuku dan Paunisi kagum. Lalu Mori coba menggapai ujung dari rooftop itu, tapi
jelas dia gak mungkin bisa. Terus Miyamoto yang mau nolong dihentikan Mori yang langsung melompat. Ini jelas ngebuat semua orang terkejut, tapi Mori mempunyai tekad yang sangat besar. Lalu dia pun berhasil menggapai ujung dari rooftop itu, yang ngebuat semua orang terdiam. Bahkan Miyamura sempat berpikir, apakah ini semua kebetulan? Lalu Mori gunain tumitnya buat manjat, dan pada akhirnya dia pun berhasil naik ke rooftop itu. Ini ngebuat semua orang lega karena dia berhasil dengan selamat. Tapi Miyamoto yang masih gak percaya sama semua ini, yang bahkan dia gak pernah manjat pakai rute ini sebelumnya. Di rooftop, sekarang Mori kelihatan punya sedikit semangat. Lalu Pak Onishi langsung menghampiri Mori dan langsung menampar dan memarahinya. Apakah kau tahu konsekuensi apa yang baru saja kau lakukan itu? Kau bisa saja mati jika salah langkah. Tapi seperti biasa Mori mengabaikan perkataannya sampai Pak Onishi bilang, apakah itu menyenangkan? Lalu Pak Onishi menunjuk ke sebuah arah. Di sana kau bisa berada lebih dekat dengan langit. Dan chapter pertama dari manga ini pun berakhir. Nah, gimana menurut kalian chapter pertama dari manga Peak ini? Gue sengaja bikin satu part dulu buat lihat apakah kalian suka. Dan kalau emang kalian suka, gue bakal ceritain manga ini sampai tamat. Jadi jangan lupa buat subscribe. Dan gue Lucifi, gue pamit.